Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa di Nusantara, bertemu kembali dengan kami Mbah Sis Cahaya Hati di channel yang mengungkap, mempelajari pemahaman ilmu ajaran agama, ilmu ajaran rohani, ilmu ajaran berketuhanan. Ya. Dalam kesempatan kali ini, ya, kami akan mencoba mengungkap, mempelajari, dan sama-sama mari kita pahami tentang bersahadat, ya, untuk umat muslim, umat Islam, ya. Itu sesuai dengan rukun Islam yang pertama atau rukun Islam yang ke-1. Ya, pemirsa, khususnya umat muslim, ya, mempelajari agama Islam dimanapun Anda berada di seluruh dunia, wabil khusus se-Nusantara. Itu saudara-saudaraku, ya, kita akan mencoba mengkajinya, mengurainya, dan memahaminya nanti untuk dipraktekkan, karena ilmu ajaran agama itu adalah ilmu praktek, ya, praktek rohani yang mewujud pada jasmani, ya. Ilmu rohani yang mewujud pada jasmani adalah ilmu ajaran agama yang datang dari sang pemilik agama. Jadi ilmu praktek, ya. Sesungguhnya agama itu ilmu praktek, praktek rohani yang mewujud pada jasmani di dunia menjadi kenyataan, realita konkret, nyata adanya. Ya. Kami sapa saudara-saudaraku, salam kebajikan untuk kita semua, salam damai, salam persaudaraan melalui perjalanan cinta kasih, yaitu hati yang suci bersih. Baik, kita akan coba mengurai, saudara-saudaraku. Lihat di papan tulis ini, ya, kajian uraian ilmiah, ya, tentang agama, khususnya agama Islam, ya. Namun itu pun, ya, linier sebetulnya. Linier itu bersambung sama dengan ajaran agama-agama sebelumnya yang masih ada di zaman ini, baik itu agama Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, Kapitayan, Kejawen, dan yang lainnya, termasuk agama Yahudi. Sama, ya, pemahaman sama, pahami kitabnya masing-masing, baca, renungi dalam-dalam. Baik, saudara-saudaraku, bersahadat itu untuk umat muslim, ya, yang berbunyi dalam rukun Islam yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada syahadat tauhid yang pertama dan ada syahadat rasul. Syahadat tauhid itu mengesahkan Allah yang qadim, ya, meniadakan yang wujud, la ilaha, balik yang wujud, illallah, dari Allah yang qadim, maha qadim, maha rahasia, ya, yang menguasai wujud dan rahasia. Kemudian yang kedua, ya, aku bersaksi tadi, syahadat tauhid adalah syahadat awal, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah syahadat rasul, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Ya, seperti itu. Ini harus kita pahami. Di sini akan kami urai coba. Awalnya, ya, awal muawal, asal muasal, ya awalu, ya awalu
Pertama-tama awalnya adalah Dia, Tuhan Sang Maha Qadim, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Rahasia. Dia di alam yang sangat rahasia, tidak dapat terdefinisi, ya, tergambarkan, ya, analogikan tidak bisa. Dia gaib, maha gaib, rahasia, sangat rahasia. Dia ingin diketahui, maka diutuslah bagian daripada unsur dia, baik itu unsur rahasianya, unsur nurnya, unsur ilmunya, ya, unsur asmanya, unsur zat, sifatnya semua, afalnya, geraknya, ya, utus. Alam yang kedua namanya alam utusan. Alam utusan ini alam yang kedua, alam utusannya. Yang diutus ini bagian daripada unsur Dia yang pertama, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini sangat rahasia, maka unsur rahasia itu diutus. Maka utusannya yang di alam kedua alam rahasia pula, ya. Jika Maha Qadim, ini Qadim utusannya. Di dunia alam ketiga baru mewujud seperti itu, ya. Wujud manusia seorang utusan, karena yang mewujud itu adalah utusannya. Apa sih utusannya itu? Unsur rahasia kebesaran persifatannya. Sifat yang tadi saya sebutkan, mewujud di dunia, menguasai wujud. Mewujud di dunia itu menguasai wujud. Di manusia ada dua unsur. Dari manusia ada dua unsur. Unsur rohani dan unsur jasmani. Unsur rohani dan jasmani. Rohani tidak wujud, dua rahasia persifatan, ya, atau qadim. Jasmani wujud. Nah, yang wujud ini jasmani ini dikuasai oleh unsur yang tidak wujud, yaitu unsurnya Tuhan, unsur rohani, sang penguasa yang wujud, nah, dunia ini. Nah, dari zaman ke zaman ini merupakan sistem kerasulan. Ada utusan, ada umat, ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada pembimbing, ada yang dibimbing. Yang menjadi pemimpin adalah seorang, yang dibimbing, yang dipimpin banyak. Ada pembimbing pasti seorang, yang dibimbing banyak, seperti itu. Nah, utusan itu membimbing umat. Di zaman Nabi Muhammad, ya, kita langsung saja, umat Islam itu ada yang namanya syahadat. Syahadat yang tadi kami sebutkan, ya, yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu tadi kalimatnya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Di sini kita lihat gambar ini. Ini adalah utusan, ini umat. Ya. Di zaman Nabi Muhammad inilah utusan Rasulullah. Si pembawa risalah ajaran agama samawi, dialah kekasihnya, dialah khalifahnya. Ini umat. Di zaman Nabi Muhammad ada kalimat yang tadi syahadat. Awalnya yang Islam yang berserah diri, Islam itu berserah diri, taat dan patuh pada Allah, pada yang menciptakan, ya. Islam itu artinya, ya, ini bukan agama nih, arti Islam itu artinya taat dan patuh, berserah diri, ya, tiada kekuasaan, yang kuasa itu Allah, Tuhan Sang Pencipta. Itu pasrah dan berserah diri, ya, taat dan patuh, ya, sami'na wa ata'na, ya, seperti itu, ya, tiada kemampuan daya dan upaya, seperti itu, kepada Tuhan lewat utusannya. Serah diri baru bisa makan selamat. Islam itu selamat. Setelah kita berserah diri, patuh dan taat pada utusannya, terus berjalan di jalannya, mengikuti jalan itu, baru selamat. Jadi itu, ya, berserah diri, taat dan patuh pada wakilnya di dunia.
Di zaman Nabi Muhammad syahadat itu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Diajarkan tentang bersaksi. Umat di zaman Nabi Muhammad bertemu Nabi Muhammad sebagai utusan. Ya, bersaksilah si umat ini. Umat ini bersaksi. Aku bersaksi, menunjuk, bertemu dengan Nabi Muhammad, menunjuk Nabi Muhammad. Ya, berhadapan dengan Nabi Muhammad. Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Yang ditunjuk Nabi Muhammad, yang diingat Nabi Muhammad, yang dipatuhi Nabi Muhammad, yang ditaati Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sebagai guru rohani yang zahir, seperti yang manusianya. Ya, di balik Nabi Muhammad ada utusannya, yaitu rahasia Tuhan, unsur Tuhan, ya, kodim, seperti itu. Nah, umat patuh dan taat pada Nabi Muhammad, berserah diri pada Nabi Muhammad, menyaksikan Nabi Muhammad, ya, bersaksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ini bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Tuhan, ya. Ya. Namun umat berserah diri, taat dan patuh pada dibalik Nabi Muhammad. Apa sih dibalik? Ajaran agama Tuhan, ilmu Tuhan, unsur Tuhan, patuh dan taat. Jasmani pada Nabi Muhammad melihat, menghadapnya. Rohani terhubung lewat unsur di balik Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah, utusan Allah, ya. Rohani, guru rohani di balik Nabi Muhammad itu, ya. Nabi Muhammad guru yang zahir, Muhammad bin Abdullah jasmaninya. Di balik Nabi Muhammad bin Abdullah itu ada guru rohani, unsur rohaninya dihubungkan. Jadi umat menghadap Nabi Muhammad dan bersaksi, taat dan patuh atas perintah dan larangan si umat ini kepada Nabi Muhammad, yang dilihat, yang diketahui, yang berinteraksi, yang berhubungan. Sebab Allah taat dan patuh pada Allah yang gaib sulit, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa menghayalkan. Jadi harus ketemu yang wujud. Dia yang wujud sebagai utusannya, ya. Bersaksi, ada yang disaksikan. Yang disaksikan siapa? Ini manusia utusan, gitu. Ini, ya, logika ini, ya. Gitu. Ada yang disaksikan. Yang disaksikan bukan Allah, ya. Ya. Mengakui taat dan patuh sama ini yang di dunia, ya, yang mengajarkan perintah, yang mengajarkan larangan. Taat nih umat patuh pada ini yang wujud. Pada zaman itu Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah, yang disebut Nabi Muhammad, seperti itu. Bertemu, berucap, mengucapkan, mempraktekkan secara wujud, melihat, menghadap, bertemu dengan wujud, bersaksi, menyaksikan, dan ada yang disaksikan. Umat menyaksikan Nabi Muhammad, yang disaksikan Nabi Muhammad, seperti itu. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, taat dan patuh pada Nabi Muhammad atas ajaran Allah yang dibawa Nabi Muhammad, seperti itu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi umat syahadat Rasulnya, aku bersaksi ini Muhammad seorang nabi, utusan Allah yang membawa risalah ajaran agama samawi, ilmu kodim, kalam kodim, agama kodim, kitab kodim, Nabi Muhammad, seperti itu. Umat belajar, praktek. Nah, bersaksi dialah utusannya, karena dia membawa risalah ajaran agama samawi yang kodim, ajaran agama langit yang tinggi, ya luwa ya wala yu'la alaih, ya seperti itu. Jadi bersahadat itu bersaksi, dan ada yang disaksikan serta menyaksikan dengan panca indera kita, bukan sekedar diucapkan. Pahami ya saudara-saudara umat muslim khususnya nih, ya, harus bertemu dengan utusan. Setiap zamannya seorang manusia hanya satu, yang telah dijelaskan di surat At-Taubah ayat 128. Baca, pahami dan pelajari. Di surat Al-Kahfi
ayat 17 baca dan pelajari. Di surat Al-Maidah ayat 35 baca dan pelajari. Itulah dia di zaman Nabi Muhammad ya. Di zaman ini sama ya sistem itu ya. Jadi bersahadat pula ya, karena Islam itu berserah diri ya, taat dan patuh pada ulil amri minkum, seorang utusan di dunia yang dipilih, yang dikehendaki, yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Analogika ya, analogika nih sistem pemahaman analogika secara ilmiah biar jelas. Oh ya, berarti umat harus ketemu dengan seorang pemimpin, seorang manusia yang memimpin dan membimbing. Hanya satu setiap zamannya. Dasarnya tadi surat At-Taubah ayat 128 dan surat Al-Maidah 135 dan surat Al-Kahfi ayat 17. Itu patokannya, dasarnya. Pakai Quran ini jangan didustakan. Mohon maaf saudara-saudaraku, pemeluk ajaran agama Islam, khususnya Islam seluruhnya, siapapun itu, jangan didustakan. Ini sistem beragama ya, khususnya umat muslim dan agama yang lain ya, kami menyampaikan pakai dalil Al-Quran, jangan didustakan ya. Saya menyampaikan, kami menyampaikan pakai dalil Al-Quran, jangan didustakan. Siapa yang mendustakan Al-Quran, isi Al-Quran, nah, lihat, baca Al-Quran itu ngeri sekali yang mendustakan ya. Pakai ini ya, khususnya umat muslim, dan umat lain juga pakai ini. Yang ingin merapat umat non muslim silahkan pelajari ini, seperti itu ya. Jadi syahadat itu bersaksi, ada yang disaksikan dan menyaksikan. Umat menyaksikan pemimpin, umat menyaksikan pembimbing, umat menyaksikan yang dijadikan wadah ilmu Tuhan, kekasih Tuhan, utusan Tuhan, ulil amri minkum, wa al ulama wa rasatul anbiya di zaman ini ya, waliyah mursida di zaman ini, dahulu Nabi Muhammad ya, seperti itu. Jadi syahadat itu menyaksikan dan ada yang disaksikan, bukan sekedar mengucapkan saja saudara-saudaraku. Untuk umat muslim mohon maaf ya, ini harus ya, seluruh tokoh agama Islam harus merubah pemahaman tentang syahadat, bersahadat, 2 kalimat syahadat ya. Tokoh-tokoh agama Islam yang bawa ajaran agama Islam, siapapun ya, mohon maaf nih kami sebutkan, apa-apa ya, mari kita pahami, kita pelajari, karena ini kita belajar ya, belajar memahami. Para ustadz, para kiai, para ulama, para gus, para masyayikh, para syekh dan sebagainya yang apa beragama Islam ya. Bersahadat harus dirubah, jangan mengucapkan di seluruh dunia ini. Tokoh agama ya harus dirubah, jangan berucap saja. Dogma itu harus berpraktek oleh panca indera manusia, oleh nalar logika akal manusia, harus jelas ya. Jangan sampai menghayal bersaksi itu ya. Ada yang disaksikan, bukan menyaksikan wujud kita dan alam semesta ini, bukan ya. Ada yang disaksikan Tuhan yang di dunia sebagai utusannya. Kita menyaksikan diri kita, kebesaran Tuhan, bukan itu pemahamannya, bukan. Kita menyaksikan alam semesta ini adalah daripada bagian syahadat, bukan ya. Harus ada satu titik koordinat ini ya, saudara-saudaraku, bersahadat. Umat harus menyaksikan satu titik koordinat sebagai utusan Tuhan, wakil Tuhan di dunia. Sifat wujud Tuhan, sifat yang wujud. Allah yang zahir, sifat yang menzahir. Pahami itu. Syahadat ini yang harus dipraktekkan. Kalau tidak, batal semua. Walaupun siapapun dia, alimnya kayak apa, tidak praktek syahadat seperti ini, bertemu, menyaksikan dan ada yang saksikan, batal. Mau alimnya kayak apa, hebatnya kayak apa tentang ajaran agama Islam, batal. Karena ini udah sistem, ini rukun syarat
Ya, rukun syarat, pahami rukun syarat. Tidak ada rukun dan syaratnya, batal agama itu. Pahami ya, saudara-saudara itu. Kami tidak semena-mena meluruskan, ini ajaran agama yang lurus. Meluruskan, menyampaikan ajaran dan pakem ini. Tidak berubah nih, ya awalu ya akhiru. Seperti ini pakemnya. Yang tidak berarti posisinya nih, tidak terhubung dengan, dia menjauh, pahami ya. Jika para tokoh agama, khususnya agama Islam, tidak bersahadat, menyaksikan dan ada yang disaksikan untuk diingat dalam sholat, maka dia hanya menjauh, berkhayal, jauh Tuhan, jauh Allah. Hayalita, omong kosong belaka. Jadi bukan literasi ya, berucap ya. Syahadat itu bersaksi, ada yang disaksikan dan menyaksikan. Jangan sampai bersaksinya batal, jadi bersaksi pembohong. Jangan menjadi saksi pembohong, jangan saksi bohong, bahaya. Seperti itu saudaraku ya. Jadi syahadat itu, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Dia utusan di dunia, mewakili Tuhan yang Maha. Seperti itu ya, saudara-saudaraku. Ada yang disaksikan dan menyaksikan dengan panca inderanya. Harus bertemu, supaya dalam agama Islam ada kalimat doa. Ini wajah tuh, ini wajahnya, wajhia, wajahnya utusan. Ya, di balik wajah utusan ini adalah Tuhan yang menciptakan utusan dan menciptakan umat serta alam semesta ini. Itu wajah. Wajah tu wajhia lillahi fataros samawati. Wajah yang menciptakan, wajah utusannya dan wajah umat dan alam semesta ini. Siapa yang menciptakannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini analogika ya. Ini analogika ya tentang itu. Untuk supaya jelas. Seperti itu. Jadi ada, maka harus bersaksi syahadat itu, menyaksikan utusan. Wa asyhadu anna Muhammad utusan Allah. Muhammad itu utusan Allah. Ya. Sekarang ini bukan disebut nabi, tapi tetap level derajatnya asma Muhammad. Ya. Pahami, di dalam kitab suci Al-Quran ada kalimat atau bahasa Muhammad dalam kurung. Manusia di zaman ini yang dikehendaki, yang ditunjuk, dipilih oleh Tuhan, dia membawa asma Muhammad, nur Muhammad, nur wasilah, nurnya Allah yang berasma Nur Muhammad sebagai utusan di dunia, manusia yang dipakai ya oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, membawa kalam kodimnya, namanya manusia celupan Allah. Sibghatallah. Bersamalah Allah. Jika belum bisa bersama Allah, bersamalah orang yang sudah bersama Allah. Ini manusia ini, seorang manusia yang tadi saya sudah sebutkan di surat dalam Al-Quran, surat atau ayat 128, ayat surat Al-Kahfi ayat 17, dan surat Al-Maidah ayat 35. Itu dia ini. Bersamalah orang yang sudah bersama Allah ini. Ini berzikirnya nyambung, maka ini harus ke sini supaya berzikirnya nyambung pula. Selagi ada manusia yang berzikirnya nyambung, tidak akan ada kiamat dunia ini, karena pasti ada utusan di dunia, pasti ada utusan di dunia. Ya, ajaran agama yang asli, agama kodim seperti ini, tegak lurus satu, ya, tidak banyak. Jadi inilah agama yang satu, agama yang tegak lurus, ya. Hakikatullah. Ya, seperti itu saudara-saudaraku. Ajaran agama hakikatullah, agama qadim. Seperti itu kami jelaskan. Maka sekali lagi, siapa manusia di dunia ini yang muslim, yang syahadatnya hanya mengucapkan, maaf beribu umat, batal. Sekali lagi, umat muslim di dunia ini yang bersyahadatnya hanya mengucapkan saja, listing saja, literasi saja, tidak menyaksikan dan ada yang disaksikan, ya, wujud Tuhan yang di dunia, dia sebagai utusannya,
ya bukan mewakili Allah yang di maha akhirat, ya, yang laisa kamitslihi syai'un, maka siapa manusia yang hanya mengucap saja syahadatnya, batal agama Islamnya. Batal, saya lagi batal, tapi harus ada yang disaksikan. Ini yang menyaksikan dan disaksikan. Ada yang disaksikan. Dia utusan Tuhan, yang disaksikan itu bukan Allah. Di balik dia ada rahasia Allah supaya terhubung dengan Allah. Itu rahasianya syahadat, ya. Saudaraku, umat muslim di seluruh dunia, mari kita pelajari itu, paham itu. Buang ego kita. Ya. Para alim, ulama, siapapun, tokoh-tokoh agama Islam khususnya, syahadatnya harus praktek menyaksikan, dan ada yang disaksikan, ya. Dan yang disaksikan bukan wujud, bukan alam semesta ini, bukan, itu bagian daripada akbarnya, ya, bagian daripada rahasia yang besar di dunia. Tapi secara sistem agama itu sistem, ya, beragama itu harus ada sistemnya, beragama itu harus sistemnya seperti ini, saksikan dan disaksikan, ya saudara-saudaraku. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ini pemahaman agama yang asli, agama yang mutlak, agama yang satu, agama yang linear, tegak lurus, itu adalah ilmu dari guru kami. Bukan guru, ilmu kami bukan. Saya hanya murid dan belajar pada guru ini. Ya, seperti itu. Pemahaman ini pun adalah pemahaman guru, bukan pemahaman kami. Saya secara pribadi, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, dan saya bukan siapa-siapa. Saya la haula wala quwata illa billah. Saya manusia yang bodoh, yang doif, yang banyak sekali kesalahan. Dan saya berusaha untuk patuh dan taat pada guru, sami'na wa ata'na pada guru, untuk wajah hidup fisabilihi, seperti itu. Taat dan patuh pada utusan kami di dunia. Ya, seperti itu saudara-saudaraku. Ya. Maka inilah pemahaman tentang bersahadat. Sekali lagi, bersahadat harus bersaksi, ada yang disaksikan dan menyaksikan dengan panca indera kita, realita wujud. Tapi wujud umat menyaksikan dan ada yang disaksikan tentang utusan yang di dunia, ya, bukan melihat jasmani. Ya, syahadatnya jangan dipahami, ya, jangan syahadat diri, menyaksikan diri, salah. Seperti itu, salah sekali lagi, ya. Demikian dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf sebelumnya karena ini hanya penjelasan, penegasan tentang ajaran agama yang ilmu ini adalah milik guru kami, bukan milik saya. Saya tidak punya apa-apa, tidak mampu apa, dan tidak bisa apa, dan bukan siapa-siapa. Jika ada kesalahan, ini kesalahan saya pribadi. Ya, mohon ampun pada seluruh saudara-saudaraku, umat manusia sedunia, muslim khususnya, dan guru kami. Mohon bimbingan dan mohon petunjuk, mohon syafaat pada guru kami, seperti itu. Ampuni kami, mohon maaf kami manusia yang doif, seperti itu. Salam rahayu, salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam damai selalu untuk seluruh umat manusia sedunia, ya. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan Majelis Dzikir Tarekat Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Silahkan simak video-video kami untuk dapat penjelasan pemahaman ilmu kami. Jika tidak berkenan, abaikan saja. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah billahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk seluruh umat manusia sedunia.